Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah farmakoterapi dan fitoterapi ini kita akan membahas tentang interaksi obat pada tanaman herbal ya. Baik, izin share screen. Ya, apakah sudah kelihatan di layar? Sudah, Bu. Ya, baik ya. Baik, topiknya adalah tentang herbal medicine interaction ya. Ini sudah jalan? Sudah, Bu. Ya, baik. Nah, interaksi obat herbal ini terjadi ketika efek dari suatu obat herbal itu dia bisa berubah dengan kehadiran obat herbal lain ya yang digunakan bersamaan. Kemudian juga obat sintetik yang diminum oleh pasien, kemudian makanan dan minuman yang dikonsumsi serta bahan-bahan kimia yang berasal dari lingkungan seperti polutan ya, seperti polutan itu juga bisa berpengaruh terhadap efektivitas dari obat herbal yang dikonsumsi. Baik, nah pada dasarnya interaksi obat herbal ini bisa terjadi pada siapa saja, namun eh, kondisi ini lebih cenderung terjadi pada pasien dengan eh, penyakit-penyakit tertentu ya. Jadi untuk pasien-pasien seperti pasien kanker, pasien HIV/AIDS atau orang yang menjalani program penurunan berat badan ya, yang pengen diet. Kemudian ada juga beberapa pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit dan pasien anak yang dengan penyakit-penyakit, biasanya mereka punya penyakit keganasan ataupun penyakit kronis yang susah sembuh seperti misalkan diabetes tipe 1 ya, itu kan sudah dari sejak kecil ya, bahkan dari bayi sampai seumur hidupnya. Jadi biasanya pasien ataupun orang tua dari pasien akan mencari alternatif untuk obat tradisional dengan harapan ini bisa sembuh ya, bisa sembuh secara tuntas ya. Artinya adalah bahwa sembari menggunakan obat sintetis dari rumah sakit, dari dokter, mereka pasti ya, kebanyakan dari mereka itu menggunakan obat herbal, baik yang berasal dari dalam negeri maupun obat-obat herbal yang berasal dari luar seperti obat tradisional Cina ya, ini sering kali digunakan, dan juga obat-obat tradisional yang bahkan berasal dari negara-negara Eropa. Nah, untuk menilai adanya interaksi obat sintetis dengan obat herbal itu ada beberapa pertanyaan kunci yang perlu kita ketahui ya sebagai seorang farmasis ya. Yang pertama adalah apakah obat atau zat yang dimaksud itu memang betul-betul dia terbukti berinteraksi atau interaksinya hanya bersifat teoritis saja, masih sebatas teoritis, artinya belum ada penelitian yang sudah dipublikasikan ya, mungkin itu bisa diterima ya berdasarkan landasan teorinya, atau jangan-jangan spekulatif aja ya. Nah, spekulatif ini juga bisa jadi akan mendekati kebenaran, tapi kan tetap belum ada data ya yang dipublish. Nah, ini sangat penting bagi kita untuk mendeterminasi atau membedakan antara bukti ilmiah dengan dugaan semata. Nah, kemudian yang kedua, jika memang terjadi interaksi ya, seberapa serius dampaknya bagi pasien? Apakah ringan, sedang, atau bahkan mengancam jiwa ya? Jadi kita harus care terhadap hal ini karena asumsi yang ada di masyarakat bahwasanya penggunaan obat tradisional itu aman-aman aja, nggak ada pengaruh ya, gitu, aman untuk digunakan dan bisa juga digunakan bersamaan dengan obat sintetis atau bahkan mereka apa namanya memutuskan sendiri, berasumsi sendiri, udah kasih aja jarak 1 jam 2 jam aman kok ya, seperti itu. Jadi tergantung ya dari obat tradisional yang digunakan. Nah, kemudian apakah interaksi tersebut telah dilaporkan berkali-kali atau hanya satu kali saja ya? Di sini frekuensi laporan dapat menunjukkan konsistensi dan validitas kejadian. Nah, mungkin kalau sering ini terjadi ya, saya kok
minum kunir putih, misalkan kok rasanya kok agak mual gitu ya. Kemudian saya minum dengan obat antihipertensi kok kayaknya ngedrop gitu, kayaknya sempoyongan ya. Nah itu kan harus mendapat perhatian khusus, apalagi itu dilaporkan berkali-kali oleh pasien yang sama atau oleh pasien yang berbeda ya. Nah ini harus dicari tahu apa penyebabnya. Nah yang keempat, apakah semua pasien terpengaruh atau hanya sebagian kecil aja? Jangan-jangan hanya sebagian kecil aja ya. Di sini faktor individual seperti faktor genetik, usia, atau kondisi medis dapat mempengaruhi terjadinya interaksi obat. Oke. Nah, kemudian apakah sebaiknya tidak digunakan sama sekali obat herbal dan obat sintetis itu ya secara bersamaan? Ada ya yang memang betul-betul nggak boleh digunakan. Nanti akan kita lihat ya beberapa contoh yang mana yang harus dihindari. Ataukah ada cara aman untuk mengkonsumsi obat itu? Jadi bagaimana? Apakah dengan dikasih jeda waktu ya untuk mengkonsumsi kedua herbal itu atau selang-seling hari ya? Nah, seperti itu. Jadi ada solusi yang bisa kita tawarkan ya sebagai seorang farmasis yang concern di bidang herbal ya. Kemudian yang keenam, apa saja obat alternatif yang lebih aman dan dapat digunakan sebagai pengganti. Nah, kalau yang poin 5 ini adalah penyesuaian dosis atau waktu pemberian. Kalau yang nomor 6 ini mengganti obat tradisionalnya. Nah, seperti itu. Misalkan untuk radang ya, kunyit misalkan. Kalau kunyit itu kalau terlalu sering dikonsumsi efek sampingnya bakalan seperti ini atau kunyit putih. Nanti rambutnya bisa rontok ya gitu. Apa alternatif lain yang bisa digunakan ya? Oh misalkan daun sirsak ya, tapi daun sirsak juga nggak boleh dalam jangka waktu yang lama. Nah seperti itu. Itulah yang bisa kita tawarkan ya sebagai seorang farmasis ya untuk mencari obat alternatif yang lebih aman. Ya kita lihat beberapa insidensi interaksi obat herbal dengan obat konvensional ya. Yang pertama belum diketahui secara pasti di mana insidensi interaksi antara obat herbal dengan suplemen dan nutrisi yang berinteraksi dengan obat konvensional belum sepenuhnya diketahui. Jadi datanya itu masih sumir, jadi masih abu-abu ya, nggak tahu gitu. Karena belum ada publikasi terkait hal itu. Kemudian kurangnya informasi yang andal ya. Nah, ini dia. Saat ini belum tersedia kumpulan informasi yang andal untuk menilai sejauh mana potensi masalah ini atau untuk memprediksi luaran klinisnya. Ya, tidak seperti aplikasi atau tools drug interaction yang banyak digunakan seperti Lexicon atau Medscape ataupun drugs.com itu kita ketik aja ya. Dalam genggaman tangan kita sudah tahu bahwa itu bakalan terjadi interaksi atau tidak ya. Nah, kalau ini kan belum terkumpul database-nya. Nah, ini. Nah, insidensi yang cukup terkenal adalah kasusnya si St. John Wort, yaitu ini kan merupakan suatu semacam obat tradisional ya. Nah, meskipun insidensi dari St. John Wort ini diketahui secara luas, dapat berinteraksi dengan sejumlah obat, signifikansi klinis dari beberapa kasus yang dilaporkan tidak dapat dievaluasi secara akurat karena variasi dalam sifat tanaman dan produk yang dibuat darinya. Jadi, tempat tumbuh, daerah asal tanaman itu sangat berpengaruh terhadap variasi senyawa aktif, senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalamnya, ya. Nanti kita lihat apa saja interaksi dari tanaman St. John Wort ini. Yang keempat, ya ini kurangnya bukti ya, laporan, yaitu. Kemudian sulit untuk menempatkan masalah karena informasi yang buruk. Oke, nah ini contoh dari insidensi interaksi antara obat herbal dengan obat konvensional ya. Jadi St. John Wort ini merupakan Hypericum perforatum adalah tanaman herbal yang secara tradisional digunakan untuk mengobati depresi ringan hingga sedang. Ya, tanaman ini populer di banyak negara dan tersedia dalam berbagai bentuk sediaan, kapsul, tablet, teh dan lain sebagainya. Jadi sudah dalam bentuk sediaan yang siap
minum ya. Nah, meskipun berasal dari bahan alami, si John Wort ini diketahui memiliki interaksi yang cukup serius dengan berbagai obat konvensional, antara lain ya ada beberapa jenis obat yang mana dia dapat menginduksi enzim CYP3A4 dan transporter PGP yang ada di ginjal ya, yang mana ini kan berfungsi untuk memetabolisme banyak obat. Akibatnya kadar obat dalam darah bisa turun drastis sehingga efektivitasnya akan berkurang. Nah, contohnya adalah dengan pil kontrasepsi yang notabene mengandung hormon ya. Jadi ada pil yang progesteron only ataupun kombinasi antara estrogen dan progesteron ya. Apabila dikonsumsi bersamaan dengan John Wort ini ya, yang tadi merupakan obat antidepresan skala ringan sampai sedang, maka pengguna obat tradisional John Wort ini akan mengalami kegagalan kontrasepsi atau kehamilan yang tidak terduga, yang tidak diinginkan ya. Jadi ini sudah ada datanya ya, nggak boleh digunakan bersamaan dengan pil kontrasepsi. Nah, kenapa pasien depresi ringan sampai sedang itu lebih prefer untuk menggunakan obat ini dari herbal John Wort ini? Karena mungkin efek sampingnya ya yang lebih ringan dibandingkan dengan obat-obat kimia sintetis yang digunakan dalam penata laksanaan depresi ya. Jadi dia ambil side effect-nya ya, yang tidak menyebabkan rem rebound dan segala macam ya, gitu. Kemudian penggunaan bersamaan dengan warfarin, maka John Wort ini dapat menurunkan kadar warfarin ya dengan berinteraksi tadi ya dengan metabolisme enzim ya. Ini akan menyebabkan resiko trombosis akan meningkat ya pada pasien-pasien yang sangat berisiko. Misalkan pasien pasca infak miokard ataupun pasca stroke. Oke. Nah, meskipun John Wort ini merupakan obat herbal yang digunakan untuk antidepresan ringan sampai sedang, tapi dia akan berinteraksi juga dengan agen antidepresan yang diberikan oleh dokter. Selective serotonin reuptake inhibitor ya, seperti fluoxetine ya, maka akan meningkatkan risiko serotonin sindrom, kondisi yang berpotensi fatal ya. Ini terjadi suatu sinergisme ya. Ini bisa meningkatkan serotonin sindrom. Kemudian dengan obat-obat antiretroviral, obat HIV, kemudian agen imunosupresan ya seperti misalkan siklosporin dan antiepilepsi, maka John Wort ini dapat mengurangi efektivitas pengobatan ya. Oke. Nah, untuk mekanisme interaksi obat herbal ini sama ya dengan mekanisme interaksi pada obat konvensional ya. Jadi dia terjadi melalui dua mekanisme atau lebih. Ya pada prinsipnya ya interaksi kinetik dan dinamik. Oke ya. Nah, ini saya kutip dari Stokely Herbal Medicine Interaction ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Penggunaan dari Echinacea. Ini adalah obat konvensional dan obat herbal yang sama-sama proses metabolismenya dipengaruhi oleh enzim sitokrom P450, khususnya CYP3A4 ya. Maksud saya dia menggunakan enzim ini untuk proses metabolismenya ya. Nah, coba kita lihat substratnya ya. Agen anti aritmia seperti amiodaron, disopiramid, lidokain oral, profafenon dan kinidin ya. Nah, jika digunakan bersamaan dengan Echinacea ya yang melancarkan peredaran darah, Anda tahu Echinacea ya, yang juga untuk meningkatkan sistem imun. Nah, ini secara studi in vitro itu untuk efek inhibisinya ini belum ada pelaporan ya. Ya, sebetulnya Echinacea ini merupakan induser enzim CYP3A4. Nah, dia akan berpengaruh terhadap proses metabolisme dari antiaritmia ini. Artinya adalah bahwa
amiodaron disopiramid ini akan cepat di metabolisme apabila diberikan bersamaan dengan esinase. Nah, tapi apakah ada bukti jurnalnya ya? Di sini dikatakan belum ada laporan di sini ya, tapi ini tentu berdasarkan teori. Kemudian agen inhibitor ya, kelompok beriberi ya seperti itu. Ini hanya datanya hanya secara in vitro evidence only ya. Dia menyebabkan penghambatan pada isoenzim CYP3A4 dari P450. Nah, kalau dihambat artinya adalah bahwa proses metabolisme dari amiodaron, disopiramid, lidokain, dan teman-temannya ini akan terhambat. Sehingga ketersediaannya di dalam darah menjadi lebih lama, durasinya di dalam darah menjadi lebih lama, efeknya juga akan meningkat. Kalau efek terapinya meningkat, efek toksiknya juga akan meningkat. Ini adalah agen anti aritmia. Bisa Anda bayangkan apa yang terjadi ini secara teori, meskipun ini kedua-duanya baru ada laporan studi in vitro. Ya, artinya di sini bisa diperkirakan apa yang terjadi apabila seorang penderita aritmia jantung dengan amiodaron itu dia juga menggunakan esinase yang sediaan-sediaan ini banyak dijual secara bebas ya di OTC di berbagai apotek ya atau drugstore yang ada. Kemudian suplemen yang mengandung beriberi juga ya. Nah, ini kan harus betul-betul diperhatikan. Anda sebagai apoteker ya itu harus bisa ya membaca ingredients yang tertera di dalam suatu kemasan tanaman herbal ini atau suplemen ini. Kemudian Anda harus mencari tahu ini aplikasinya ya. Anda harus mencari tahu riwayat pengobatan pasien, obat apa saja yang sudah digunakan ya. Kemudian ginkgo biloba ya. Nah, ini in vitro juga. Dia berinteraksi dengan anticholinesterase yang bekerja di central acting seperti donepezil dan galantamin ya. Di mana di sini ginkgo biloba akan menginduksi enzim sitokrom P450-3A4 subtipe 3A4. Artinya proses metabolisme dari donepezil ini akan meningkat cepat dia, ketersediaannya dalam darah menurun, efektivitasnya akan menurun ya. Nah, donepezil ini adalah obat apa namanya ini obat gangguan saraf ya, demensia, untuk obat-obat demensia Alzheimer ya. Nah, kemudian ada beberapa jus bitter orange ya. Nah, ini dia sudah ada laporan efek in vitro, tetapi secara klinik tidak relevan interaksinya. Jadi ada beberapa banyak lain ya. Nah, ini Syngenwort dengan obat-obat anti neoplastik, anti kanker, siklofosfamid ini kita tamoxifen, vincristin, vinblastin, ini akan mempercepat durasi sehingga menurunkan efek dari anti neoplastik ini. Antipsikotik juga ya. Kemudian yang beriberi, esinase di sini perannya sebagai inhibitor enzim. Jadi banyak sekali ya. Ini dari saya kutip dari Stokely itu ada banyak jenis interaksi ya dengan obat-obat herbal. Kemudian yang paling sering adalah, nah ini ya, hati-hati penggunaan ginkgo biloba ya supaya tidak pikun ya, seperti itu untuk melancarkan aliran darah ke otak ya. Nah, ini harus hati-hati apabila digunakan oleh pasien-pasien hipertensi ataupun pasien-pasien dengan gangguan kardiovaskular yang mendapatkan agen calcium channel blockers ya, CCBS. Di sini ada itemnya 3 item, ada diltiazem, felodipin, lercanidipin ya. Ini pasien Anda harus hati-hati, jangan sembarangan meminum suplemen yang nanti bisa jadi dia berinteraksi dengan obat-obat yang sedang dia gunakan seperti ginkgo biloba ini yang notabene merupakan inhibitor enzim dari ini diltiazem dan felodipin ini. Sehingga nanti kalau dia inhibitor enzim ini durasinya akan menjadi lebih lama. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya hipotensi ya dalam jangka waktu yang lama ya, karena nanti misalkan obat ini diberikan 2 kali sehari, 2 kali atau
input 1 kali sehari ya, belum habis ya dia di dalam darah, belum termetabolisme secara sempurna karena menggunakan agen ginkgo biloba yang menghambat proses metabolismenya, maka konsentrasinya dalam plasma darah ini menjadi double ya, akibatnya dia hipotensi. Itulah berdasarkan teori ya, jadi berdasarkan teori. Dikatakan di sini ya, studi secara in vitro ini didukung oleh studi secara in vitro ya, tetapi nggak banyak katanya kan. Oke. Tapi meskipun demikian kan ini sudah ada ya, meskipun studi in vitro. Jadi harus hati-hati penggunanya pada pasien. Kemudian ya, ginseng itu jangan Anda combine dengan kortikosteroid ya. Misalkan ini biasanya tersedia di agen-agen afrodisiak ya, obat-obat untuk disfungsi ereksi ya. Ini ginseng, ini hati-hati penggunaan bersamaan dengan kortikosteroid seperti budesonide, dexamethasone, fluticasone dan teman-temannya, dan juga agen dopamin agonis seperti bromokriptin dan kabergolin. Nah, ini pada pasien apa? Pada pasien epilepsi. Jadi harus hati-hati penggunaan ini. Ada ya di toolsnya. Obat-obat hormon seperti pil KB ya, hormonal kontrasepsi seperti susu KB, suntik KB yang mengandung hormon estrogen dan progesteron atau kombinasi keduanya, itu hati-hati jika digunakan bersamaan dengan grapefruit ya. Jadi kayak sejenis anggur dan teman-temannya itu ya. Ini dia akan berinteraksi ya, akan berinteraksi. Ya, karena di anggur kan di anggur itu dia mengandung fitoestrogen alami, resveratrol ya. Nah, ini akan kalau dia mengandung estrogen alami, resveratrol begitu, maka ini juga ada estrogennya. Apa yang terjadi nanti? Apakah KB-nya ini akan berhasil atau gagal? Nah, itu dia ya. Kemudian hati-hati juga ya, ini sekedar informasi bagi Anda bahwa untuk anggur yang notabene mengandung resveratrol itu tadi, dia merupakan fitoestrogen, itu hati-hati digunakan pada wanita-wanita dengan masalah di organ reproduksinya mereka. Ya, orang-orang yang punya mioma atau kista ataupun fibroadenoma mame ya, itu harus dibatasi untuk mengkonsumsi buah anggur karena dia mengandung resveratrol. Ada penelitiannya itu ya. Oke. Kemudian agen-agen imunosupresan seperti siklosporin, sirolimus dan tacrolimus ya. Siklosporin ini biasanya untuk rheumatoid arthritis ya, dia agen DMARD. Kemudian sirolimus dan tacrolimus ini adalah obat untuk mencegah terjadinya penolakan organ pasca transplantasi. Jadi tacrolimus. Nah, pasien-pasien pasca transplantasi dengan penggunaan tacrolimus ini Anda harus hati-hati memberikan ini ya, mistile. Ini adalah suatu tanaman herbal juga ya, yang kalau saya tidak salah ini bisa untuk sebagai agen hepatoprotektor dia. Nah, ini sebagai agen hepatoprotektor. Jadi hati-hati pemberiannya ya. Opioid juga ya. Ini yang perin ya, seperti lada hitam dan sebagainya. Itu harus hati-hati juga ya. Banyak lagi ya. Kemudian nih ya, ini yang obat-obat yang familiar dengan kita, agen fosfodiesterase tipe 5 inhibitor. Sildenafil Sitrat, Tadalafil, Vardenafil, ini adalah obat-obat anti disfungsi ereksi. Nah, ini lagi-lagi dengan resveratrol. Secara studi in vitro, si resveratrol ini merupakan inhibitor enzim ya, yang akan menghambat proses metabolisme dari sildenafil sitrat, tadalafil dan vardenafil. Akibatnya apa? Si sildenafil ini dia akan lama berada di dalam darah. Anda tahu kan efeknya bagaimana, kemudian efek sampingnya bagaimana ya. Bisa nanti dia menyebabkan selain apa namanya ini, fungsi utamanya,
kemudian efek sampingnya bisa menyebabkan hipotensi berat karena si sildenafil masih berada di dalam darah. Ya, oke, banyak lagi nih. Nah, itu dia. Oke, nah kita lihat contoh lain ya. Yang ini saya ambilkan beberapa contoh yang familiar dengan Anda ya. Jadi aloe vera ya. Dengan obat antidiabetik bagaimana dia? Di sini dikatakan jus aloe vera bisa menurunkan kadar glukosa darah pada pasien-pasien yang sedang mendapatkan terapi glibenclamid. Nah, ini efeknya apa? Dia akan bisa menyebabkan hipoglikemia. Nah, ini ada clinical evidence base-nya. Ini sudah ada penelitiannya ya. Nih, keterangannya bisa Anda baca. In placebo control clinical studies, jus aloe vera 80% yang diberikan 2 sendok 2 kali sehari selama 42 hari bisa menurunkan kadar glukosa darah pada pasien diabetes, termasuk juga yang menerima glibenclamid. Ini ada jurnalnya. Ini jurnalnya. Tahun berapa? 2004. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh interaksi antara obat konvensional dengan obat herbal. Nah, dari publikasi ini bisa nanti kita kumpulkan kumpulkan data. Artinya pengetahuan kita tentang interaksi obat herbal dengan obat tradisional dengan obat konvensional ini memang berdasarkan apa ya? Banyak membaca aja. Oh, seperti itu. Berarti jus lidah buaya ini nggak boleh diberikan pada pasien diabetes mellitus yang mendapatkan glibenclamid karena nanti dia bisa menyebabkan turunnya kadar glukosa darah. Ini ya berarti efek sinergis ya. Mungkin itu merupakan suatu hal yang menguntungkan, tapi tidak semua sinergis itu menguntungkan. Ini bisa membuat shock hipoglikemik ya nantinya. Oke, itu dia. Mekanismenya di sini belum diketahui karena perlu studi farmakodinamik lebih lanjut. Ya, ini dia. Oke. Kemudian juga ternyata dengan apalagi ada juga interaksinya dengan sevofluran. Ini merupakan agen sevofluran ini agen lokal anestetik ya. Gitu. Oke, aloe vera dengan makanan no interaction found. Aloe vera dengan herbal medicine lainnya nggak ada interaksi. Aloe vera dengan sevofluran ya. Ini ada interaksi ya. Nah, ini makanya penggunaan orang-orang yang gini ceritanya ya. Jadi seorang pasien yang dia dijadwalkan untuk melakukan operasi yang terjadwal, bukan operasi yang sifatnya emergensi ya, seperti itu ya, maka akan banyak sekali ditanyakan ya. Jadi ada itu form-form yang harus diisi. Sepengalaman saya ya, waktu saya akan menjalani operasi itu kita kan harus ke poli anestesi dulu, nanti kan ditanyain apa yang lagi dikonsumsi, obat apa, kemudian ada nggak mengkonsumsi suplemen lain sebelum operasi ini. Kalau ada, mereka minta untuk kita tidak konsumsi lagi minimal 1 minggu sebelum operasi dijadwalkan. Nah, jadi ini penting ya, karena di sini ternyata ada ya buktinya bahwa ini ada bukti clinical evidence dari aloe vera lidah buaya dengan obat anestetik lokal sevofluran ya. Nah, di sini dikatakan bahwa penggunaan aloe vera ini dia dapat meningkatkan risiko perdarahan pada saat operasi dilakukan. Ya, ini ya. Jadi misalkan pasien itu memang dia puasa ya 8 jam sebelum operasi, ya. Tapi kan masih ada nih aloe veranya. Nah, ini nggak boleh karena bisa menyebabkan terjadinya risiko perdarahan. Nah, ini ada clinical evidence-nya. Oke ya. Sevofluran tadi, oke, clinical evidence-nya itu nomor 1 mekanismenya ya. Nah, mekanismenya adalah di sini. Aloe vera, ekstrak gel aloe vera menghambat sintesis prostaglandin secara in vitro dan
menghambat juga aktivitas dari agen antiplatelet. Nah, inilah yang menyebabkan risiko terjadinya pendarahan. Dari mekanisme ini bisa kita mengerti, dan di sini dia mencantumkan sitasi di artikel nomor 2. Nah, ini kan berarti sudah ya, sudah ada di sini anti-inflammatory activity of extract from aloe vera gel. Nah, ini ya, meskipun ini tahunnya udah lama tapi udah ada bukti evidence base-nya. Oke. Itu dia. Kemudian aloe vera dengan vitamin ya. Adakah clinical evidence-nya? Kita baca di sini aloe vera ya. Mungkin dia bisa menunda atau meningkatkan absorpsi dari vitamin C dan vitamin E. Ini clinical evidence-nya dengan pengukuran AUC dan segala macam ya. Ini ada bukti evidence-nya. Nah, oke, nanti bisa Anda baca sendiri. Nah, kita lanjutkan. Aloe vera, ini ada saya kasih 2 contoh aja ya. Kemudian Anda mungkin kenal ya, mungkin beberapa di antara Anda sudah pernah dengar EPO ya, Evening Primrose Oil ya. Ini dari seednya ya, dari bijinya diambil minyaknya dari bijinya ya. Nah, kita lihat dulu ya si si EPO ini EPO ya. Nah, si EPO ini dia mengandung asam linoleat dan asam gamma lenik ya. Jadi ini zat aktifnya di mana ya. Nah, ini dia. Evening Prim Oil adalah minyak yang diekstrak dari biji tanaman Oenothera bienis. Tanaman ini dikenal karena kandungan asam lemak esensialnya khususnya adalah gamma linolenic acid atau GLA yang merupakan asam lemak omega 6 yang memiliki efek antiinflamasi dan sering digunakan sebagai suplemen herbal. Nah, di dalam tubuh GLA ini diubah menjadi dihomogama linolenic acid DGLA, yang mana DGLA ini nanti akan menghasilkan prostaglandin E1 PGE1, nah, yang bersifat antiinflamasi dan menstabilkan membran sel. Jadi prostaglandin itu ya dia tidak semuanya, dia kan ada variannya, ada juga PGE2 ya. Nah, si PGE2 inilah subtipe prostaglandin yang menyebabkan terjadinya radang. Sementara si PGE1 ini dia merupakan jenis dari prostaglandin yang bersifat antiinflamasi. Nah, di pasaran Evening Primrose ini ya, ini seringkali digunakan untuk wanita-wanita yang premenopause ataupun perimenopause ya. Jadi dia mau mendekati menopause ini untuk menghilangkan rasa nyeri-nyeri yang ada di badannya dan menstabilkan hormon, karena si Evening Primrose Oil ini juga bisa dia menstabilkan hormon ya. Nah, ini dia. Konstituennya itu tadi, ini kegunaannya ada beberapa kondisi. Nah, ini di sini beberapa kondisi yang bisa menggunakan EPO ini. Ada pasien-pasien dengan rheumatoid arthritis, kemudian premenstrual syndrome PMS, gejala menopause, sindrom menopause, dan lain sebagainya. Nah, ini teman saya ada menggunakan EPO ini ya. Dia menggunakan EPO ini karena waktu itu dia bermasalah ya, ada simptom-simptom premenstruasi yang bikin badannya nggak enak, yang perdarahan berlebih, kemudian ada yang menyarankan ya, tentu dengan bukti evidence ya, dari brand terkenal dan harganya cukup mahal ya, satu botol itu sekitar 500-an ribu, dia konsumsi itu, kapsulnya itu soft gel besar ya. Nah, dia konsumsi si EPO ini, dia konsumsi EPO dan setelah berapa lama dia konsumsi, kurang lebih 1 bulan, dia mengatakan bahwa badannya menjadi lebih enakan. Jadi gejala-gejala dari perimenopause itu tidak begitu mengganggu untuk aktivitas kesehariannya dia. Nah, tapi si EPO ini ternyata juga dia punya beberapa interaksi dengan obat-obat konvensional ya. Nah, di sini dikatakan
Evening primrose oil ya diprediksikan dia mempunyai interaksi dengan antiplatelet dan antikoagulan drugs. Tapi data yang mendukung untuk itu sangat terbatas. Oke, artinya ada yang sudah dipublikasikan, tetapi tidak banyak ya. Jadi apakah ini cukup valid ya untuk bisa diyakini? Ya, ini tergantung lagi level evidence-nya. Kalau misalkan belum nyampe ke meta analisis, berarti level evidence-nya itu belum begitu kuat ya, belum begitu kuat. Ya, oke, itu dia beberapa contoh. Ini ada clinical evidence-nya. Ini ya, evening primrose oil dapat menghambat agregasi platelet dan dapat meningkatkan bleeding time. Artinya ini juga nggak boleh digunakan pada pasien yang akan menjalani operasi atau pada pasien-pasien yang sedang menggunakan antiplatelet agent ataupun antikoagulan agent. Artinya adalah bahwa pasien-pasien dengan gangguan kardiovaskular ya dengan profil lipid yang jelek ya seperti misalkan pasien heart failure, gagal jantung dengan profil dengan dislipidemia ataupun pasien pasca serangan infak miokardial ataupun pasien pasca serangan stroke ya stroke iskemia ya itu tolong benar-benar diperhatikan bahwa mereka tidak boleh kita kasih atau kita sarankan untuk menggunakan EPO. Ya, karena itu tadi ya, saya sudah jelaskan mekanisme kerjanya bahwa si EPO ini dia nanti akan berinteraksi dengan ini ya, mekanisme untuk farmakokinetiknya lagi-lagi dengan enzim sitokrom ya. Dia ada beberapa varian ini yang berpotensi ya, isoenzim CYP2C9 ya. Kemudian ada juga CYP1A2, 2C1934 dan CYP2D6. Itu jenis interaksinya. Oke, itu untuk EPO. Nah, bagaimana evening primrose oil dengan herbal medicine lainnya? No interaction found. Ya. Nah, dengan NSAID, bagaimana ini dengan NSAID? Nah, di sini dikatakan bahwa interaksi antara EPO dengan NSAID ini based on prediction only. Artinya ini berdasarkan hanya prediksi, tapi based teori ya, based on teori. Nah, based on teorinya itu bagaimana ya? Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nah, di sini gamolenic acid, asam gamelanat itu merupakan major konstituen dari EPO ya. Dia ini merupakan prekursor dari prostaglandin E1 yang menghambat sintesis dari tumor nekrosis faktor ya TNF alfa. Nah, kita tahu bahwa kita tahu bahwa mediator tumor nekrosis faktor alfa ini merupakan sitokin proinflamatori ya. Proinflamatori yang mana nanti banyak obat-obat yang terkait dengan penata laksanaan artritis seperti rheumatoid arthritis ini ada juga yang menggunakan anti TNF alfa ya sebagai biologic response modifier. Nah, apabila pasien kita menggunakan bersamaan EPO ini, nah ini akan terjadi interaksi ya, dia akan menghambat kerja dari si TNF alfa ini ya. Oke, seperti itu. Mesti kan ada interaksi yang terjadi. Jadi interaksi itu bisa sudah ada publikasi jurnalnya tergantung levelnya ya, atau bisa juga based on prediction only berdasarkan bagaimana mekanisme kerja dari obat konvensional ini. Jadi kita bisa prediksikan meskipun datanya di tools itu nggak muncul nanti EPO dengan NSAID ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh jurnal yang ini systematic review. Jadi sudah ada ya systematic review dari clinical trial-nya si Oenotera bienis, evening primrose oil pada penyakit-penyakit yang melibatkan respon inflamasi, on inflammatory disease, ya. Nah, ini dia contoh jurnalnya.
Nanti di sini nggak bisa ya hyperlink. Coba dulu. Bisa nggak dia hyperlink? Oke, bisa ternyata. Ya, saya buka ini jurnalnya ya. Ini baru ya, dipublish di 2024 ya. Oke. Ini kita lihat saja. Kita lihat dulu abstraknya. Ini pakai pasien, jadi kelompok 1 EPO, placebo, RCT, randomized control trial. Oke. Kita lihat ya hasilnya. Ini kriteria inklusi-eksklusi. Nah, dia tabelkan ya. Ini review banyak, berarti dia mereview banyak ya. Banyak sekali. Kita lihat banyak sekali artikel-artikel terkait publikasi dari si EPO ini ya, yang sudah dia rangkum dalam systematic review. Nah, banyak tabelnya. Saya pengen kalau di abstrak kan enggak begitu ini ya kesimpulannya. Oke, next. Oke, ini per penyakit ya, dia per penyakit. Ini ada macam-macam ya. Ada hiperkolesterol, akne vulgaris bahkan ada. Nah, bagaimana penggunaan EPO ini ya? Preeklamsia, psoriasis. Jadi dia banyak ceritanya ya. Jadi begini, kalau Anda bikin literatur review, Anda masukkan dalam tabel, tabel itu hanya untuk visualisasi ya, dalam artian itu untuk melihat poin-poinnya, tapi untuk penjelasannya itu harus Anda paparkan dalam bentuk narasi. Nah, di sini conclusion-nya overall analyze, sebentar saya baca keseluruhan. Oh, ini EPO ini sangat memberikan hasil yang positif terhadap mastalgia AE ini tadi apa saya lupa ya, mastalgia ini nyeri pada payudara, rheumatoid arthritis, mengurangi gejala yang dirasakan pada pasien-pasien ini. Efektif juga pada DM, hiperkolesterol, PCOS, dan menopause, hot flash, infuse study. Jadi ini dia rangkum gitu ya, dia rangkum. Artinya bahwa di sini ada beberapa penyakit, ya dia lebih ke penyakit ini ya, yang memberikan impact positif ya, impact yang bagus untuk pasien-pasien dengan penyakit tadi, seperti rheumatoid arthritis, DM, hiperkolesterol, akne vulgaris, PCOS, dan sindrom menopause ya, gejala-gejala yang mereka rasakan. Cuman ini dikatakan untuk dosis dan durasi belum terlalu spesifik ya. Oke, jadi dia lebih ke arah penyakit-penyakitnya ya. Nanti ini belum saya baca terlalu detail ya untuk artikelnya, tapi kurang lebihnya seperti itulah ya kalau kita melakukan review dari artikel ya, beberapa artikel dari tanaman herbal ini. Seperti ini dia ambil berapa artikel ini banyak ya. Nah, ini identifikasi studi via database. Ini berapa ini? Di PubMed 72 ya, di Scopus, di WOS, Cochrane Library dan lain sebagainya. Dia ambil, dia filter lagi, screening lagi, dan seterusnya. Jadi saya kira itu ya, coba lihat di judul tadi, kita lihat judulnya. Ini bisa mendapat gambaran bagi Anda bagaimana cara kita melakukan review terhadap ini. Kalau ini kan dengan penyakit ya, ini kan dengan penyakit, tidak dengan obatnya. Dikatakan ini efek dari si EPO ini pada penyakit-penyakit inflamatori. Diabetes itu pasti ada inflamasinya ya, rheumatoid arthritis dan lain sebagainya. Nah, ini dengan penyakit dia interaksinya ya, bagaimana pengaruhnya, apakah memberikan pengaruh yang positif atau bahkan justru sebaliknya.
Oke, saya kira seperti itu. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Baik, kepada Bu, nanti Karisma, tulis dan PPT-nya boleh kami lihat Bu, karena ada kan contoh soal jurnalnya di situ. gimana, Sulis? Boleh PPT-nya nanti di share Bu. Soalnya kan ada contoh jurnalnya di situ. Contoh jurnal. Iya, boleh. Nanti kan saya kasih itu contoh jurnalnya. Tapi kalau di portal nggak ada, saya kasih contoh jurnal. Karisma, ada yang ingin ditanyakan? Kiki, udah sehat, Ki? Alhamdulillah udah, Bu. Alhamdulillah udah, Ki. Iya. Baik, masih ada yang ingin ditanyakan? Karisma, Saya belum ada, Ibu. cukup bisa dipahami tadi untuk materinya? Insya Allah cukup, Ibu. Iya, baik ya. Kiki, Sulis, dan Karisma, kalau cukup bisa kita tutup ya untuk kuliah kita pada sore hari ini. Terima kasih atas atensi Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sama